anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga Allah selalu melindungi kita semua. Anak-anak, dalam video kali ini kita akan mempelajari tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat dan sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Disimak ya. Adapun tujuan pembelajaran pada video kali ini, siswa diharapkan dapat melakukan perkalian dan pembagian bilangan bulat. Yang kedua, siswa dapat menggunakan sifat operasi hitung bilangan untuk mempermudah perhitungan. Pelajaran pertama, perkalian dan pembagian bilangan bulat. Perlu diperhatikan kunci untuk mengerjakan. Yang pertama, tanda sama hasil positif, tanda berbeda hasil negatif. Untuk contoh tanda sama, nomor 1, 8 dikali 5 sama dengan 40. 8 adalah bilangan positif dan 5 adalah bilangan positif. Maka menghasilkan bilangan positif. Sedangkan nomor 2, negatif 8 adalah bilangan negatif. Sedangkan negatif 5 juga bilangan negatif. Maka menghasilkan positif 40. Mudah kan? Cara yang kedua yaitu contoh dengan tanda berbeda. Yang pertama, 15 dikali negatif 2. 15 adalah bilangan positif. Sedangkan negatif 2 adalah bilangan negatif. Maka hasilnya menghasilkan bilangan negatif yaitu 30. Contoh yang kedua, negatif 15 adalah bilangan negatif, sedangkan 2 adalah bilangan positif. Karena tanda berbeda, maka hasilnya adalah bilangan negatif 30. Kunci atau cara tersebut dapat digunakan dalam operasi perkalian dan pembagian. Yang penting adalah ingat selalu kuncinya, bahwa tanda yang sama akan menghasilkan bilangan positif, sedangkan tanda yang berbeda akan menghasilkan bilangan negatif. Anak-anak, yang kedua kita akan mempelajari tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Tujuannya untuk mempermudah cara menghitung bilangan bulat. Sifat-sifat operasi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, sifat komutatif. Yang kedua, sifat asosiatif. Yang ketiga, sifat distributif. Berikut penjelasannya. Yang pertama, sifat komutatif atau pertukaran. Ini berlaku pada perkalian dan penjumlahan saja. Contohnya, 15 dikali 3 sama dengan 3 dikali 15. Bentuk kedua ini sama dengan hasil yang sama. Contoh yang kedua yaitu 15 ditambah 48 sama dengan 48 ditambah 15. Pertukaran ini disebut dengan sifat komutatif. Yang kedua, sifat asosiatif atau pengelompokan. Sifat ini juga berlaku pada penjumlahan dan perkalian saja. Contohnya, dalam kurung 3 ditambah 7 ditambah 2 sama dengan 3 ditambah 7 ditambah 2. Hasil kedua bentuk ini akan sama. Contoh yang kedua, 4 dikali 5 dikali 2 sama dengan 4 dikali 5 dikali 2.
hasilnya akan sama. Kedua hal tersebut disebut dengan pengelompokan atau asosiatif. Cara yang ketiga yaitu sifat distributif atau penyebaran. Memiliki dua pasal. Yang pertama, perkalian terhadap penjumlahan. Contohnya, 10 dikali buka kurung 5 ditambah 9 tutup kurung sama dengan 10 dikali 5, 10 dikali 9, atau bisa ditulis 10 dikali 5 ditambah 10 dikali 9. Kemudian kita tentukan hasilnya. Untuk ruas kiri 10 dikali 14, untuk ruas kanan 50 ditambah 90. Hasilnya sama-sama 140. Pasal yang kedua, perkalian terhadap pengurangan. Contohnya, 25 dikali 8 dikurangi 5 di dalam kurung sama dengan buka kurung 25 dikali 8 tutup kurung dikurangi 25 dikali 5. 25 kali 8, 25 dikali 5. Kita tentukan hasilnya. Untuk ruas kiri 25 kali 7, untuk ruas kanan 200 dikurangi 125. Hasilnya sama dengan 75. Sudah paham videonya? Jika tidak paham, maka ulangi lagi untuk menontonnya. Sekian video pembelajaran kali ini. Jangan lupa selalu mencuci tangan dan jaga kesehatan. Kita bertemu lagi dalam video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.